Sebelum lanjut, silakan klik like, share, dan subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan petuah Primbon Jawa tentang rezeki dan nasib hidup. Mari kita mulai. Salam Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudaraku yang dirahmati Tuhan, pernahkah Anda merasa hidup ini tidak adil? Sudah bekerja keras, namun hasilnya belum terlihat, sudah berjuang sepenuh tenaga, namun rezeki seperti menjauh, sudah bersabar bertahun-tahun, namun keadaan tak kunjung berubah. Jika Anda lahir di hari pasaran pahing, bisa jadi apa yang Anda rasakan hari ini bukanlah kebetulan. Dalam kitab Primbon Jawa kuno, weton bukan sekadar hitungan hari. Ia adalah peta perjalanan hidup. Sebuah gambaran garis nasib yang sudah tertanam sejak seseorang dilahirkan ke dunia. Dan di antara banyaknya weton, pahing adalah salah satu yang memiliki rahasia paling dalam, paling keras, sekaligus paling agung. Pahing memiliki nilai Neptu 9. Angka ini dalam perhitungan Jawa melambangkan kekuatan besar, energi api, daya juang, dan getaran kepemimpinan. Namun energi besar tidak selalu berarti hidup mudah. Justru sebaliknya, energi yang besar seringkali harus ditempa dengan ujian yang besar pula. Primbon menyebutkan bahwa banyak pemilik weton pahing mengalami masa kecil dan masa muda yang penuh perjuangan. Hidup terasa berat sejak awal. Rezeki tidak datang dengan cepat. Jalan terasa menanjak sejak langkah pertama. Mengapa demikian? Karena menurut leluhur Jawa, weton pahing bukan ditakdirkan untuk menikmati hasil tanpa proses. Mereka bukan tipe yang langsung bersinar sejak muda. Mereka adalah jiwa-jiwa yang dibentuk melalui tekanan, dipahat melalui kegagalan, dan diuji melalui kesabaran panjang. Seringkali orang pahing tumbuh dalam kondisi ekonomi sederhana. Bahkan tidak sedikit yang harus merasakan pahitnya kekurangan. Saat teman-teman sebayanya melaju cepat, mereka justru berjalan perlahan. Saat orang lain mendapat kemudahan, mereka justru dihadapkan pada hambatan. Namun justru disitulah letak rahasianya. Karena Primbon mengajarkan satu hal penting, wong kang kuat, ora dilairake kanggo urip gampang. Orang yang kuat tidak dilahirkan untuk hidup mudah. Weton pahing membawa energi pembelajaran. Setiap kegagalan bukanlah akhir, melainkan penguatan. Setiap kehilangan bukanlah hukuman, melainkan persiapan. Setiap keterlambatan bukanlah kesialan, melainkan pengaturan waktu yang lebih besar. Seringkali pemilik weton ini merasa tertinggal. Merasa hidupnya lebih berat dibanding yang lain. Bahkan ada yang hampir putus asa. Namun tanpa mereka sadari, alam sedang membentuk fondasi yang kokoh. Bayangkan sebuah pohon besar. Ia tidak tumbuh tinggi dalam semalam. Akarnya harus menembus tanah yang keras. Harus mencari air di kedalaman. Harus bertahan dari terpaan angin. Begitu pula weton pahing. Masa muda mereka adalah masa penanaman akar. Dan Primbon berkata dengan tegas, pahing memang sering miskin di awal, namun kaya di akhir. Bukan sekadar kaya harta, tetapi kaya pengalaman, kaya kebijaksanaan, kaya kematangan jiwa. Kekayaan yang datang bukan karena keberuntungan sesaat, melainkan hasil dari ketahanan panjang. Maka jika hari ini Anda adalah pahing yang sedang berjuang, jangan merasa kecil. Bisa jadi Anda sedang berada di fase yang memang harus dilewati. Fase ditempa, fase dibentuk, fase diuji. Karena tidak semua orang kuat sanggup memikul takdir sebesar ini. Dan di bab-bab berikutnya, kita akan mengupas lebih dalam. Mengapa weton pahing disebut sebagai weton yang terlambat bersinar namun sulit padam? Mengapa hidupnya keras di awal, namun justru mapan dan bercahaya di akhir? Simak terus, karena rahasia ini bukan untuk semua orang. Hanya untuk mereka yang siap memahami makna perjuangan. Untuk memahami mengapa weton pahing sering mengalami kesulitan di awal kehidupan, kita harus lebih dulu memahami watak aslinya. Karena dalam Primbon Jawa, nasib tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu berjalan beriringan dengan karakter. Weton pahing memiliki nilai pasaran 9.
Angka 9 dalam kearifan Jawa bukan angka biasa. Ia melambangkan puncak energi, kekuatan penuh, dan daya dorong yang besar. Ibarat api yang menyala terang, Pahing membawa hawa panas, semangat, dan tekad yang sulit dipadamkan. Sejak kecil, banyak pemilik weton Pahing sudah menunjukkan tanda-tanda kuatnya karakter. Mereka tidak suka diatur, tidak mudah tunduk. Jika memiliki keinginan, mereka akan berusaha keras mencapainya. Bahkan terkadang terlalu keras. Watak dasar Pahing menurut Primbon antara lain: tegas dalam bersikap, kuat pendirian, berani mengambil keputusan, tidak mudah menyerah, memiliki jiwa pemimpin alami. Namun di balik kelebihannya, tersimpan pula sisi yang menjadi ujian. Keras kepala, mudah tersulut emosi, sulit menerima kritik, cenderung ingin menang sendiri. Inilah dua sisi mata uang weton Pahing. Primbon mengajarkan bahwa orang dengan energi besar selalu diuji lewat pengendalian diri. Karena semakin besar daya dorong dalam dirinya, semakin besar pula potensi benturan dengan lingkungan. Seringkali orang Pahing merasa pendapatnya paling benar. Bukan karena sombong, tetapi karena mereka benar-benar yakin dengan pemikirannya. Sayangnya, keyakinan yang terlalu kuat bisa berubah menjadi keras kepala jika tidak dibarengi kebijaksanaan. Di masa muda, sifat ini kerap menimbulkan konflik. Entah dengan orang tua, pasangan, atasan, atau rekan kerja. Mereka ingin cepat maju, cepat berhasil, cepat membuktikan diri. Namun dunia tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Akibatnya, banyak Pahing mengalami jatuh bangun. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena terburu-buru. Bukan karena kurang pintar, tetapi karena kurang sabar. Namun disinilah rahasia besarnya. Energi Pahing adalah energi petarung. Sekali jatuh, mereka jarang menyerah. Sekali gagal, mereka justru ingin mencoba lagi. Rasa gengsi dalam diri mereka sering berubah menjadi bahan bakar untuk bangkit. Primbon menyebut karakter ini sebagai lakuning geni, jalan hidup seperti api. Api bisa membakar, tapi juga bisa menerangi. Api bisa menghancurkan, tapi juga bisa menghangatkan. Jika watak Pahing dibiarkan liar, ia bisa merusak hubungan, memicu permusuhan, bahkan menjauhkan rezeki. Namun jika berhasil dikendalikan, watak ini berubah menjadi kekuatan luar biasa. Banyak pemimpin besar, pengusaha sukses, dan tokoh yang berpengaruh ternyata memiliki energi seperti Pahing. Berani, teguh, tidak takut risiko. Mereka mungkin keras, tapi juga visioner. Itulah sebabnya Primbon tidak pernah menyebut Pahing sebagai weton lemah. Justru sebaliknya. Pahing adalah weton kuat yang harus belajar menaklukkan dirinya sendiri. Karena musuh terbesar Pahing bukan orang lain, melainkan emosinya sendiri. Saat mereka belajar sabar, rezeki mulai mendekat. Saat mereka belajar rendah hati, pintu relasi terbuka. Saat mereka belajar mendengar, peluang berdatangan. Watak asli Pahing sejatinya bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mengangkat. Namun pengangkatan itu terjadi setelah proses penyadaran diri. Maka jangan heran jika banyak Pahing yang terlihat keras di masa muda, tetapi berubah menjadi bijaksana di usia matang. Karena perjalanan hidupnya memang dirancang untuk belajar mengolah api menjadi cahaya. Dan di bab berikutnya, kita akan masuk pada fase paling berat dalam perjalanan mereka. Masa muda penuh ujian yang membuat banyak Pahing merasa hidupnya tertinggal. Inilah fase yang paling berat dalam perjalanan weton Pahing. Fase yang sering membuat mereka bertanya dalam hati, mengapa hidupku lebih sulit dari yang lain? Dalam Primbon Jawa, setiap weton memiliki garis lakunya masing-masing. Dan untuk Pahing, masa muda adalah masa tempaan. Usia 17 hingga 35 tahun sering menjadi periode penuh gejolak. Bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga batin dan harga diri. Banyak pemilik weton Pahing harus menghadapi kenyataan hidup yang tidak sesuai harapan. Sudah bekerja keras, hasilnya biasa saja. Sudah membuka usaha, malah rugi.
Sudah percaya pada orang, justru dikhianati. Mengapa ini terjadi? Primbon menyebut bahwa Pahing berada dalam naungan energi api yang kuat. Api tidak pernah langsung menjadi cahaya yang stabil. Ia harus melalui proses pembakaran. Harus membakar kayu, harus menyala, harus bergejolak. Begitu pula perjalanan hidup Pahing. Di masa muda, mereka sering memiliki semangat besar namun belum dibarengi kebijaksanaan. Mereka ingin cepat sukses, ingin cepat diakui, ingin cepat mandiri. Namun langkah yang terlalu cepat sering membuat mereka tersandung. Tidak sedikit Pahing yang merantau jauh dari kampung halaman demi mencari kehidupan lebih baik. Namun perjalanan itu jarang mulus. Mereka harus tidur di tempat sederhana. Harus bekerja lebih keras dari orang lain. Harus menerima gaji kecil sebelum naik perlahan. Ada pula yang mencoba berdagang atau membuka usaha sejak muda. Semangatnya membara. Idenya besar, tapi karena kurang pengalaman, usaha itu goyah. Modal habis, harapan runtuh. Disinilah ujian mental terjadi. Sebagian orang akan menyerah. Tapi Pahing jarang benar-benar berhenti. Mereka mungkin kecewa, mungkin marah pada keadaan. Namun dalam diam, mereka menyimpan tekad untuk membuktikan diri. Primbon mengajarkan bahwa kemiskinan di awal kehidupan Pahing bukanlah kutukan, melainkan penyaringan. Alam sedang menyaring mana ego yang harus dilepaskan dan mana ketekunan yang harus dipertahankan. Karena jika Pahing diberi kemudahan sejak awal, dikhawatirkan wataknya yang keras akan berubah menjadi kesombongan. Maka hidupnya diatur sedemikian rupa agar ia belajar rendah hati lebih dulu. Banyak Pahing yang merasa tertinggal dibanding teman sebayanya. Saat orang lain sudah mapan di usia 30, mereka masih merintis dari nol. Saat orang lain sudah punya rumah, mereka masih mengontrak. Saat orang lain terlihat stabil, mereka masih berjuang mencari arah. Namun tanpa disadari, fondasi mereka sedang dibangun perlahan. Setiap kegagalan menguatkan mentalnya. Setiap hinaan menguatkan tekadnya. Setiap kekurangan mengajarkan cara bertahan. Dan inilah rahasia yang jarang dipahami. Pahing tidak ditakdirkan untuk sukses instan. Ia ditakdirkan untuk sukses yang tahan lama. Seperti baja yang ditempa berulang kali hingga menjadi kuat. Masa muda yang keras adalah proses pembentukan karakter. Setelah melewati usia 35 tahun, biasanya pola hidup mulai berubah. Cara berpikir lebih matang. Keputusan lebih hati-hati. Emosi lebih terkendali. Di titik inilah nasib mulai bergerak. Primbon menyebut fase ini sebagai tanceping tekad. Tertanamnya tekad yang tidak lagi goyah. Jika pada masa muda Pahing sering salah langkah karena emosi, maka setelah ditempa berkali-kali, ia berubah menjadi pribadi yang lebih terarah. Maka wahai Anda yang lahir di Pahing, jika hari ini hidup terasa berat, jangan buru-buru menyalahkan takdir. Bisa jadi Anda sedang berada dalam fase pembakaran. Dan setelah api itu stabil, ia akan menjadi cahaya yang sulit dipadamkan. Di bab berikutnya, kita akan membahas kapan titik balik itu datang. Kapan perjuangan panjang mulai berbuah hasil yang nyata. Setelah melewati masa muda yang penuh ujian, setelah jatuh bangun tanpa henti, setelah berkali-kali merasakan pahitnya kegagalan, maka tibalah satu fase yang dalam Primbon disebut sebagai waktu untuk bangkit. Inilah fase yang jarang disadari oleh pemilik weton Pahing. Karena kebangkitan mereka tidak datang seperti ledakan besar. Ia datang perlahan, tapi pasti. Biasanya fase ini mulai terasa ketika memasuki usia 36 hingga 45 tahun. Di usia ini, api dalam diri Pahing tidak lagi liar. Ia sudah belajar dari kesalahan. Ia sudah mengenal rasa rugi. Ia sudah paham arti dikhianati. Dan yang terpenting, ia sudah belajar mengendalikan diri. Inilah perbedaan besar antara Pahing muda dan Pahing dewasa. Jika dulu ia bertindak berdasarkan emosi, kini ia bertindak berdasarkan perhitungan. Jika dulu ia tergesa-gesa, kini ia penuh pertimbangan.
Jika dulu ia keras kepala, kini ia mulai mau mendengar. Primbon mengatakan, ketika watak sudah matang, maka rezeki akan menemukan jalannya sendiri. Banyak pahing yang di usia ini mulai melihat perubahan nyata. Usaha yang dulu selalu gagal mulai menunjukkan hasil. Pekerjaan yang dulu terasa mentok tiba-tiba membuka peluang promosi. Relasi yang dulu sempit mulai meluas. Bukan karena keberuntungan semata, melainkan karena mereka sudah siap. Alam tidak pernah salah waktu. Rezeki tidak pernah tertukar alamat. Selama masa muda, Pahing sedang membangun mental baja. Ketika orang lain mungkin sukses lebih cepat namun rapuh saat diuji, Pahing justru kokoh karena sudah terbiasa dengan tekanan. Dan ketika kesempatan datang, mereka tidak lagi gugup, tidak lagi sembrono, tidak lagi gegabah. Primbon menyebut energi ini sebagai matanging geni, api yang sudah matang, api yang tidak lagi membakar sembarangan, tetapi mampu memberi cahaya dan kehangatan. Di fase ini, biasanya kehidupan mulai stabil. Keuangan tidak lagi naik turun drastis. Penghasilan mungkin belum luar biasa besar, tetapi konsisten. Hutang mulai lunas satu persatu. Tabungan mulai terkumpul. Investasi mulai dipikirkan. Yang paling terasa bukan hanya materi, tetapi ketenangan batin. Karena bagi Pahing, kebangkitan sejati bukan sekadar kaya harta, tetapi mampu berdiri tegak tanpa rasa takut seperti dulu. Banyak yang menyaksikan perubahan ini dan berkata, dia beruntung sekarang. Padahal mereka tidak melihat air mata dan perjuangan bertahun-tahun sebelumnya. Inilah keistimewaan weton Pahing. Mereka jarang meledak cepat. Namun ketika naik, sulit untuk dijatuhkan lagi. Karena pondasinya sudah dalam. Dan menariknya, kebangkitan Pahing seringkali datang dari arah yang tidak disangka. Bisa dari usaha kecil yang dulu dianggap remeh. Bisa dari relasi lama yang tiba-tiba membuka pintu. Bisa dari hobi yang berubah menjadi sumber penghasilan. Seolah-olah alam berkata, sekarang kamu sudah siap. Namun ada satu syarat penting di fase ini. Jangan kembali pada sifat lama. Jika kesombongan muncul, jika emosi kembali tak terkendali, maka pintu rezeki bisa kembali menyempit. Karena kebangkitan Pahing adalah hadiah atas kedewasaan, bukan sekadar takdir tanpa usaha. Maka bagi Anda yang hari ini berada di usia matang dan mulai merasakan perubahan positif, syukurilah, jaga sikap, perkuat niat baik, dan teruslah rendah hati. Karena setelah fase bangkit ini, masih ada satu fase lagi yang lebih indah. Fase di mana perjuangan panjang benar-benar membuahkan hasil besar. Inilah fase yang menjadi jawaban atas semua pertanyaan. Inilah bagian yang membuat Primbon menyebut weton Pahing sebagai salah satu weton yang terlambat bersinar, namun bercahaya lama. Setelah melewati masa muda penuh ujian, setelah bangkit perlahan di usia matang, maka tibalah fase kemapanan yang sesungguhnya. Biasanya memasuki usia 45 tahun ke atas, kehidupan Pahing mulai menunjukkan hasil nyata dari perjuangan panjangnya. Jika dulu hidupnya seperti ombak besar yang tak menentu, kini berubah menjadi lautan yang tenang namun dalam. Keuangan lebih stabil, aset mulai terkumpul, usaha berkembang tanpa banyak goncangan, karir mencapai posisi yang dihormati. Namun yang paling berbeda bukan hanya jumlah harta, melainkan cara mereka memandang hidup. Pahing yang sudah matang tidak lagi haus pengakuan, tidak lagi ingin membuktikan diri pada semua orang. Mereka sudah melalui cukup banyak badai untuk tahu bahwa ketenangan jauh lebih berharga daripada pujian. Primbon menyebut garis hidup ini sebagai tumbuh menguat. Artinya, rezeki Pahing bukan tipe yang datang besar lalu hilang cepat. Ia tumbuh perlahan, mengakar kuat, dan sulit digoyahkan. Banyak orang heran melihat perubahan ini. Dulu mungkin mereka diremehkan. Dulu mungkin dianggap biasa saja. Namun seiring waktu, perlahan tapi pasti, posisi mereka menjadi kokoh. Rumah yang dulu hanya angan-angan kini berdiri nyata.
Tabungan yang dulu mustahil kini tersedia. Anak-anak mulai tumbuh sukses dan membanggakan. Dan yang paling membahagiakan, hasil itu diraih bukan karena warisan besar, melainkan dari keringat sendiri. Inilah yang membuat keberhasilan Pahing terasa berbeda. Ia bukan hasil kebetulan. Ia adalah buah dari ketahanan. Mereka yang dulu pernah gagal berkali-kali kini justru menjadi tempat bertanya. Mereka yang dulu pernah kekurangan kini menjadi penolong bagi keluarga. Mereka yang dulu jatuh kini menjadi penyangga bagi orang lain. Namun ada satu hal yang perlu diingat. Kaya di akhir bukan berarti tanpa ujian sama sekali. Godaan tetap ada. Kesombongan bisa datang diam-diam. Rasa puas bisa berubah menjadi lengah. Primbon mengingatkan bahwa di fase kemapanan ini, Pahing harus menjaga 3 hal. Rendah hati, bersyukur, tidak melupakan asal-usul. Karena jika mereka tetap ingat perjuangan masa lalu, maka keberkahan akan bertahan lama. Tapi jika lupa pada proses, maka roda kehidupan bisa berputar kembali. Menariknya, banyak Pahing di masa tua justru menjadi lebih dermawan. Pengalaman hidup yang keras membuat mereka peka terhadap kesulitan orang lain. Mereka tidak mudah menilai. Tidak mudah meremehkan. Inilah bentuk kekayaan sejati. Bukan sekadar harta, tetapi kebijaksanaan. Dan pada titik ini, barulah makna ramalan Primbon itu terasa jelas. Miskin di awal, kaya di akhir. Bukan sekadar kaya materi, tetapi kaya pengalaman, kaya pengaruh, kaya kemuliaan hidup. Mereka mungkin tidak bersinar sejak muda. Tapi saat cahaya itu muncul, ia stabil, hangat, dan menerangi sekitar. Maka bagi Anda yang hari ini masih berada di fase perjuangan, jangan berkecil hati. Perjalanan Pahing memang tidak cepat, tapi ia dalam. Dan ketika waktunya tiba, hasilnya sebanding dengan semua air mata yang pernah jatuh. Kita telah membahas perjalanan panjang weton Pahing. Dari masa muda yang penuh ujian, titik balik kebangkitan, hingga masa tua yang berlimpah. Namun ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Primbon bukan sekadar ramalan kosong. Ia adalah pengingat. Ia adalah tuntunan agar manusia tetap mawas diri. Karena sekuat apapun garis nasib, tetap ada satu kunci utama yang menentukan, sikap dan perbuatan. Weton Pahing memang memiliki potensi besar untuk kaya di akhir kehidupan. Namun potensi itu tidak otomatis menjadi kenyataan. Ada syarat yang harus dijaga. Ada laku hidup yang harus dijalankan. Primbon Jawa mengajarkan bahwa keberuntungan akan menetap pada mereka yang mampu menjaga keseimbangan batin. Bagi pemilik weton Pahing, ada beberapa pesan penting yang harus diingat sepanjang hidupnya. Pertama, kendalikan emosi. Energi Pahing adalah energi api. Jika tidak dijaga, ia bisa membakar dirinya sendiri. Banyak kegagalan di masa muda terjadi karena keputusan yang terlalu tergesa. Maka ketika rezeki mulai terbuka, jangan kembali pada sifat lama. Tenang dalam mengambil keputusan adalah kunci menjaga kemapanan. Kedua, jangan sombong saat mulai berhasil. Ingatlah masa-masa sulit yang pernah dilewati. Ingat saat diremehkan. Ingat saat berjuang sendirian. Kesombongan adalah pintu tercepat menuju kejatuhan. Primbon mengingatkan, sing dhuwur bakal mudhun yen ora eling. Yang tinggi bisa jatuh jika tidak ingat diri. Ketiga, rajin berbagi dan bersedekah. Rezeki yang mengalir akan semakin deras jika dibagikan. Banyak Pahing yang hidupnya semakin stabil ketika mereka mulai membantu keluarga, menolong saudara, atau berbagi kepada yang membutuhkan. Karena energi kebaikan memperkuat energi keberuntungan. Keempat, hormati orang tua dan leluhur. Dalam kepercayaan Jawa, restu orang tua adalah pagar gaib yang melindungi kehidupan. Jangan sampai kesuksesan membuat lupa daratan. Doa orang tua dan leluhur adalah penuntun jalan yang tak terlihat. Kelima, terus belajar dan rendah hati. Walau sudah mapan, jangan merasa paling tahu.
Dunia terus berubah. Mereka yang mau belajar akan tetap bertahan. Mereka yang berhenti belajar akan tertinggal. Saudara-saudaraku, Primbon memang berkata pahing sering miskin di awal dan kaya di akhir. Namun inti dari semua ini bukan sekadar harta. Intinya adalah perjalanan jiwa. Pahing diajarkan tentang sabar. Pahing diajarkan tentang ketahanan. Pahing diajarkan tentang bangkit dari keterpurukan. Dan ketika semua pelajaran itu lulus, barulah kelimpahan datang sebagai hadiah. Maka jika hari ini Anda masih berada di fase sulit, jangan menyerah. Bisa jadi Anda sedang digembleng agar siap menerima keberlimpahan yang lebih besar. Dan jika hari ini Anda sudah berada di fase mapan, jangan lengah. Jagalah apa yang sudah diperoleh dengan sikap yang bijaksana. Karena sejatinya, Primbon bukan untuk menakut-nakuti. Bukan pula untuk memastikan masa depan secara mutlak. Ia adalah cermin agar manusia mengenal dirinya sendiri. Weton hanyalah peta. Namun langkah tetap ada di kaki Anda. Semoga siapapun yang lahir di Pahing mampu menjalani takdirnya dengan sabar, rendah hati, dan penuh kebijaksanaan. Percaya atau tidak, waktu akan membuktikan. Sampai jumpa di pembahasan Primbon berikutnya.